Oke, kita akan mulai perbandingannya. Yang pertama adalah dari segi harga. Dari segi harga, tentu Cina akan lebih menang daripada buatan Indonesia. Kenapa? Karena sangat murah. Untuk kualitas yang sebagus ini dan double layer dan hasil yang rapi, dia bisa kita dapatkan hanya dengan kurang lebih Rp15.000 per lembarnya. Menurut saya sangat murah. Sedangkan untuk lokal, apabila kita ingin double layer dan untuk ukuran yang sama, itu pasti jauh lebih mahal. Ini untuk 15.000 kita bisa sampai 10 kali 10 ya, 10 kali 10 cm. Oke, kita lewat dulu harga karena memang sudah pasti kita kalah ya. Indonesia pasti kalah karena memang di sana pengerjaannya sudah serba otomatis, mesinnya sudah canggih dan tenaga kerjanya sudah sangat ahli. Oke, sekarang kita lanjut ke kecepatan pengerjaan. Sebenarnya kecepatan pengerjaannya kurang lebih sama ya. Jadi walaupun ini dibuat oleh pabrik di Cina, namun karena antrinya banyak dan kita juga tidak pakai sistem prioritas, jadi kita bisa jadi prioritas tuh dengan menambahkan beberapa dolar lagi, kita bisa jadi prioritas 24 jam jadi untuk di Cina. Kalian bisa pakai fitur prioritas itu di GLC PCB bisa. Jadi kalian bisa dipercepat apabila kalian buru-buru. Namun kekurangannya adalah secepat apapun kalian dikerjakan selesai PCB kalian, itu tetap pengirimannya lebih lambat daripada hasil dari PCB lokal. Jadi untuk kecepatan PCB lokal ini jauh lebih cepat. Kalian bisa terima di rumah kalian bahkan 1 pekan setelah diorder. Jadi apabila pengerjaannya 3 hari dan pengirimannya 4 hari, maka pas 7 hari PCB ini sudah bisa kalian dapatkan ya di rumah kalian. Terus saya juga kaget karena saya buat ini di Spectra ya. Spectra itu pembuat PCB Spectra. Itu memang sudah lama berkecimpung di dunia PCB ya. Saya yang kaget itu waktu tanya minimal lebar jalur minimal dan clearance-nya ya, jarak antar jalur. Itu dia bisa jarak standar minimal atau default minimal di isi EDA, yaitu kalau nggak salah sekitar 0,4 atau 0,25 mm. Itu sangat dekat ya, itu sangat rapat ya, sehingga di IC lokal ini kalian bisa melewatkan jalur di antara dua buah kaki yang jaraknya itu 2,5 mm atau sekitar 0,1 inci. Ada jalur di antara dua buah pad yang bisa kalian lewatkan. Itu sangat luar biasa ya menurut saya untuk kelas lokal. Dan katanya Spectra ini juga dia sistemnya sudah CNC ya. Jadi pengerjaannya sudah menggunakan CNC. Saya nggak tahu CNC-nya itu waktu dia membuat hole-nya, lubangnya, atau saat memotong outline-nya. Yang pasti dia katanya sudah teknologi CNC. Kalau untuk jalurnya, pembuatan jalur, saya rasa etchingnya tetap etching kimia ya. Nah, sedangkan untuk di pabrikan Cina kurang lebih sama untuk clearance-nya dan untuk jarak antar jalur ya, dan lebar jalur. Jadi kurang lebih sama. Ini juga di antara dua kaki Arduino saya bisa meletakkan jalur. Nah, kemudian untuk kualitas pengerjaan kita lihat dari padnya ya. Kita lihat dari padnya, ini antara buatan Cina dengan buatan
lokal. Untuk buatan lokal itu ini saya sama-sama pakai VR4 ya. Nah, ini buatan lokal itu dia saya sudah coba lebih lebih susah di solder daripada di Cina. Jadi buatan Cina itu sudah seperti ada timahnya begitu. Jadi pas kena timah dia langsung meresap aja gitu, langsung nyolder, langsung nempel. Sedangkan untuk buatan lokal nggak susah-susah sekali, namun agak lebih susah dari PCB buatan Cina. Jadi dia entah apa namanya, dia sudah ada kayak sudah ada timah-timahnya. Tolong komen ya yang tahu apa istilahnya. Jadi di padnya itu ini mulus saja, langsung langsung PCB-nya ya, nggak ada ininya, timah-timahnya. Ini kelihatannya memang ada timah-timahnya gitu. Nah terus di PCB lokal ini katanya ada PTH-nya juga. PTH itu plat threshold ya, thresholdnya ya. Jadi threshold itu penghubung antara jalur atas dan jalur bawah. Kadang ada di beberapa PCB, beberapa jalur di desain PCB kita. Nah itu di sini katanya sih sudah bisa, cuma saya belum coba tuh yang 2 jalur, yang apa yang 2 layer, karena lumayan mahal ya. Jadi karena ini dia bisa jalurnya bisa halus, saya mending desain 1 jalur saja, 1 layer saja, karena dan memperhalus memperhalus jalurnya sehingga desainnya lebih mudah, nggak perlu 2 layer. Karena kita biasanya pakai 2 layer karena saat kita membuat jalur itu rumit ya, karena daripada kita lompat-lompat, kita lebih baik lari ke layer berikutnya, apa layer yang satunya gitu bro. Kita pakai 2 layer itu kelebihannya itu ya. Cuman karena ini dia bisa halus jalurnya, saya pakai 1 layer aja. Nah terus untuk kualitas ininya ya, kualitas ininya six screen-nya ini untuk yang buatan Cina ini dia lebih ini ya, lebih terasa timbul gitu. Kalau untuk yang buatan Indonesia agak tipis aja, terus seperti kurang rapih aja anunya, six screen-nya ini, sablonnya. Six screen-nya itu seperti kurang rapih aja, tapi kurang rapi apabila dibandingkan dengan Cina. Namun untuk ukuran saya sih ini sudah sangat cukup ya, apalagi untuk tulisan sekecil ini itu jelas, nggak blur, mudah dibaca. Jadi menurut saya masih sangat pantas, dan PCB ini pun sudah saya uji, sudah saya coba, itu bekerja dengan baik. Nggak, walaupun jalurnya kecil tapi dia bisa bekerja dengan baik. Ini saya sudah pasang ya, bisa bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Jadi walaupun ini buatan lokal, tapi menurut saya kualitasnya sangat bagus. Apalagi saya pakai yang FR4 ya. FR4 itu kualitas PCB yang board PCB yang bagus ya, menurut saya paling bagus mungkin. Nah terus lihat ini hole yang panjang ya, hole yang memanjang ini dia lumayan presisi. Kalau buatan Cina ya oke lah, presisi memang karena mesin yang kerja ya, dan teknologinya sudah sangat bagus. Sedangkan untuk buatan Indonesia ini kita lihat sudah bagus ya. Ini untuk hole seperti ini dia sudah presisi bagus, terus dicoba juga nggak ada masalah untuk masuk komponennya, kecuali dia ininya maskingnya yang agak kurang presisi. Jadi ada sebagian pad yang tertutup masking seperti ini, pad ground ini dia tertutup masking sebagian. Jadi ada masking yang kurang presisi ya, tapi masih bisa dimaafkan. Ini masking yang warna hijau itu menutupi pad, jadi agak susah disolder, tapi nggak susah-susah sekali, nggak susah-susah amat, masih bisa dipakai, masih mudah disolder. Agak susah tapi masih mudah, bahasanya gimana itu ya, pokoknya kalian tau lah. Jadi masih bisa ditoleransi. Untuk ini presisi lubangnya juga ada yang lari-lari ya sedikit ya. Mungkin ini ya
Mungkin ini masih manual atau gimana. Harusnya kalau CNC dia lebih bagus. Nah, sedangkan untuk kepresisian yang buatan Cina itu luar biasa bagus ya, karena memang dia pengalamannya sudah sangat bagus. Yang kerja juga mesin. Ini hampir nggak ada larinya ini maskingnya. Ini saya pakai masking hitam. Hampir nggak ada yang meleset ya. Kalau kita lihat dari dekat, hampir tidak ada yang meleset, pas gitu. Terus terasa jalurnya itu lebih timbul. Aja daripada yang ini, yang buatan Indonesia. Jalurnya terasa lebih tipis. Ini lebih nggak timbul aja. Tapi secara kerja sama. Terus untuk apa, kokohnya ini super kokoh, sama kerasnya. Jadi menurut saya untuk kualitasnya bagus. Namun kita tetap tidak bisa pungkiri bahwa PCB Cina lebih baik secara kualitas daripada buatan Indonesia. Namun insya Allah kedepannya sudah akan ada pabrik-pabrik Indonesia yang bisa menyaingi kualitas dari pabrik-pabrik Cina. Saya yakin bisa, karena saya lihat banyak teman-teman yang semangat buat PCB yang berkualitas. Jadi insya Allah kedepannya akan ada yang bisa buat PCB yang sebaik ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ayo kita pesan PCB di Indonesia saja kalau buru-buru, dan secara kualitas tidak jelek-jelek amat, masih bisa dipakai, masih bisa dibuat untuk jadi produk kalian. Jadi untuk ketahanannya menurut saya ini tetap akan baik, tetap akan bagus ketahanannya untuk dibuat menjadi suatu produk. Nah, kadang kita kalau buat produk itu memang pilih kualitas yang bagus ya untuk bahan dan komponen. Jadi menurut saya PCB Indonesia bisa dibuat untuk jadi produk kalian. Dan kita harus cinta produk Indonesia ya, jangan sedikit-sedikit ke Cina. Saya pesan di Cina sering. Loh, nggak cinta Indonesia dong? Nggak, karena saya biasanya untuk yang ini ya, yang kuantiti besar, kita terbentur dana ya, karena untuk kuantiti besar kita harus buat PCB sekecil mungkin. Dan untuk PCB kecil itu harusnya bagusnya dia itu memang double layer, sehingga double layer dan murah itu pasti harus di Cina. Kita terbentur dana, jadi tetap kita harus cinta produk Indonesia sih tetap, tapi untuk kualitas dan harga PCB impor tetap masih di atas ya. Jadi itu kita tidak pungkiri. Namun kembali ke tadi, harapan saya mudah-mudahan kedepannya akan ada pabrik Indonesia yang bisa membuat PCB yang lebih baik dan dengan harga yang bersaing. Terima kasih, saya Ronald Rezal. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah, dan mudah-mudahan video ini bisa menambah referensi kalian tentang elektronika dan microcontroller. Saya Ronald Rezal, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.